Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas 11 IPA unggulan 8 akan membahas tentang strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri dahulu. Di sini ada Gibran, ada saya sendiri Naufal, dan ada kalian juga. Nah, kalian pasti tahu kan, mereka ini lagi ramai banget tentang Ukraina, maksudnya tentang Rusia melakukan penyerangan terhadap Ukraina. Udah banyak banget beritanya tersebar di seluruh media, baik media sosial, koran, ataupun TV. Inti dari penyerangan ini adalah Rusia tidak ingin Ukraina bergabung dengan NATO, yaitu sebuah organisasi militer. Karena Ukraina dulunya merupakan salah satu bagian dari negara Uni Soviet. Dan jika Ukraina bergabung dengan NATO, maka akan ada pangkalan militer yang berada di perbatasan Ukraina dengan Rusia. Hal itu dapat mengancam keamanan Rusia yang mungkin suatu saat nanti mereka bisa menyerang Rusia. Ancaman tersebut merupakan salah satu ancaman militer atau ancaman pertahanan keamanan negara. Ancaman keamanan dan pertahanan negara ada berbagai macam, yaitu yang pertama ada agresi. Agresi yang dimaksud adalah sebuah tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh negara lain untuk melakukan invasi atau serangan bersenjata. Adanya agresi tentu dapat membahayakan suatu negara. Yang kedua, itu ada pelanggaran wilayah. Luas dan terbukanya wilayah kepulauan Indonesia memberi potensi yang cukup besar untuk memunculkan peluang negara lain melakukan pelanggaran wilayah di Indonesia. Contohnya saja seperti Pulau Natuna. Yang ketiga, ada pemberontakan bersenjata. Pemberontakan bersenjata dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri yang aktivitasnya saja bisa didukung oleh kekuatan asing yang bisa terjadi secara tertutup maupun terang-terangan. Adanya pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia dapat mengganggu jalannya roda pemerintahan. Yang terakhir, ada sabotase. Yang keempat maksudnya, ada sabotase. Sabotase diartikan sebagai pemusnahan atau tindakan merusak sejumlah fasilitas militer, objek vital, dan instalasi strategis bangsa Indonesia. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi yang pesat telah menjadi cara yang dimanfaatkan oleh pihak musuh dalam merancang aksi sabotasinya. Yang kelima, ada spionase. Spionase merupakan kegiatan penyelidikan yang dilakukan secara khusus dan rahasia terhadap segala sesuatu tentang data kemiliteran dan ekonomi negara lain. Walaupun perang umum dapat diharapkan tidak akan terjadi dalam jangka waktu yang tidak pasti akan datang, namun perang terbatas tetap merupakan ancaman yang sukar untuk dapat dicegah. Sedangkan kegiatan subversi senantiasa akan merupakan bahaya laten yang akan memanfaatkan setiap keadaan dalam negeri bangsa-bangsa yang sedang berkembang. Oleh karena itu, upaya pertahanan dan keamanan haruslah dapat mewujudkan kemampuan untuk dapat menghadapi dan menanggulangi ancaman dan mencegah serta mengatasi kegiatan subversi dalam berbagai bentuknya. Pertahanan ini disertai upaya untuk meningkatkan kemampuan organisasi komando dan pengendalian antar angkatan perang. Untuk seluruh kekuatan, pertahanan ini perlu dibangun atau ditingkatkan fasilitas-fasilitas pangkalan, baik yang berupa pangkalan operasi maupun asrama kesatuan, yang lokasinya sedapat mungkin disesuaikan dengan rencana pengembangan wilayah. Oleh karena itu, Indonesia memiliki berbagai macam strategi militer yang diterapkan
Tentara Nasional Indonesia sebagai angkatan bersenjata negara. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan dan keamanan, yang menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Salah satu tujuan nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Upaya-upaya yang dilakukan oleh TNI sebagai komponen utama pertahanan negara senantiasa berpedoman kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Strategi militer merupakan salah satu bentuk pedoman untuk melaksanakan tugas pokok dan perannya sebagai alat pertahanan negara demi menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan NKRI. Menurut Makmur Supriyanto, dalam buku tentang ilmu pertahanan merupakan bahasan yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini. 1. Manajemen sumber daya nasional pada masa damai. 2. Mempersiapkan secara dini sumber daya manusia, termasuk komponen utama dan komponen cadangan, serta komponen pendukung. 3. Mempersiapkan dan memobilisasi warga negara. 4. Menyiapkan ruang atau spasial geografi untuk perang terutama di dalam negeri. Strategi militer juga mempelajari dan mengkaji kebijakan pertahanan menjadi operasi militer serta pengarahan seluruh sumber daya kekuatan nasional demi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor 66 11 Tahun 2010 tentang Strategi Panglima Militer Tentara Nasional Indonesia, strategi militer pada dasarnya merupakan seni dan ilmu untuk membagi dan mengaplikasikan kekuatan militer. Misinya adalah untuk mencapai tujuan nasional dalam masa perang maupun damai, meliputi seluruh upaya yang dilakukan TNI dengan memanfaatkan sumber daya nasional yang tersedia demi mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan oleh negara. Berikut ragam strategi militer di Indonesia dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, strategi menghadapi ancaman militer. Dalam menghadapi ancaman militer, yang disiapkan adalah strategi pertahanan berlapis dalam kerangka perang total atau semesta dengan menempatkan pertahanan militer sebagai inti dari kekuatan. Kedua, strategi menghadapi ancaman non-militer. Sebagai langkah awal dalam menghadapi ancaman non-militer, strategi yang dipersiapkan adalah mengedepankan institusi kelembagaan pemerintah non-pertahanan sebagai penjuru dibantu lembaga pemerintah di bidang pertahanan. Ketiga, strategi menghadapi ancaman lain yang ditetapkan Presiden RI. Strategi menghadapi ancaman lain yang ditetapkan Presiden RI. Strategi menghadapi ancaman yang ditetapkan oleh Presiden RI disesuaikan dengan jenis, bentuk, dan tingkat ancaman yang akan dihadapi. Ancaman militer akan sangat berbahaya apabila tidak diatasi. Oleh karena itu, harus diterapkan strategi yang tepat untuk mengatasinya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer tersebut. Pasal 30 ayat 1 sampai 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan sebagai berikut. Pertama, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kedua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Yang ketiga, TNI atau Tentara Nasional Indonesia terdiri dari atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Yang keempat, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Yang kelima atau yang terakhir, susunan dan kedudukan TNI atau Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Ketentuan di atas menegaskan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara di Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan negara tidak hanya menjadi tanggung jawab TNI dan Polri saja, tetapi masyarakat sipil juga bertanggung jawab terhadap pertahanan dan keamanan negara. TNI dan Polri manunggal bersama masyarakat sipil dalam menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga memberikan gambaran bahwa strategi pertahanan dan keamanan negara untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SISHAN Kamrata. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta pada hakikatnya adalah segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara merupakan satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Dengan kata lain, penyelenggaraan SISHAN Kamrata didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia, yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri, serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Meskipun di kemudian hari, Indonesia telah mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi, model tersebut tetap menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara, sesuai dengan perannya masing-masing. Kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia perlu diamankan terhadap ancaman perang dan segala bentuk gangguan keamanan. Kepentingan nasional yang demikian tinggi nilainya harus dijamin kelangsungannya oleh bangsa Indonesia sendiri, dan tidak boleh disandarkan kepada kekuatan bangsa lain. Ketetapan bangsa Indonesia untuk tidak mengikatkan diri dalam suatu persekutuan atau fakta pertahanan, memperkuat keharusan untuk selalu bersandar pada kemampuan sendiri. Strategi nasional bangsa Indonesia yang mengutamakan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan kepentingan nasional yang utama. Oleh karena itu, segenap upaya nasional, baik ke dalam maupun keluar, harus menunjang suksesnya pembangunan nasional. Sehubungan dengan itu, upaya pertahanan dan keamanan nasional berkewajiban mendukung usaha pembangunan itu dengan menjamin terpeliharanya suasana dan kondisi masyarakat yang damai, aman, tentram, tertib, dan dinamis. Pembangunan pada hakikatnya adalah suatu proses perubahan masyarakat dari suatu keadaan tertentu menuju suatu keadaan yang baru, yang lebih baik, dan lebih maju. Dan setiap perubahan akan selalu menyebabkan gangguan terhadap keseimbangan, sehingga akibat-akibat yang timbul oleh gangguan keseimbangan yang lahir dari proses perubahan ini akan merupakan suatu perubahan keadaan yang harus dihadapi dan diatasi secara terus-menerus. Untuk akhirat kata,
kita akan mengingatkan lagi bahwa menjaga keamanan dan pertahanan negara merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sekian dari kelompok kami, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.